Selamat datang di Senja Cerdas. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jujur saja, seberapa sering Anda menerima pesan peringatan di grup WhatsApp keluarga yang bunyinya kira-kira seperti ini? Hati-hati, jangan sekali-kali minum air es setelah makan makanan berlemak. Nanti lemaknya membeku, menggumpal di jantung, dan bisa fatal akibatnya. Pesan ini terdengar sangat masuk akal dan mengerikan, bukan? Akibatnya, banyak dari kita yang jadi was-was. Mau menikmati segelas es teh di siang yang terik setelah makan siang pun jadi takut sendiri. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah ketakutan ini benar-benar berdasar pada fakta medis di dalam tubuh kita? Atau ini hanya mitos menakutkan yang membuat masa tua kita penuh kecemasan yang tidak perlu? Mari kita bedah kebenarannya sekarang juga. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak memberikan dukungan pada channel ini. Caranya cukup sederhana, silahkan klik tombol like dan subscribe. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti agar informasi kesehatan yang benar ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua lainnya di luar sana. Dan dari lubuk hati yang terdalam, saya berdoa, semoga Bapak dan Ibu yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala penyakit, serta diberikan ketenangan dan kebahagiaan di masa senja ini. Amin. Mari kita mulai dengan fakta dasar. Tubuh manusia adalah mesin yang sangat canggih. Kita diciptakan dengan kemampuan menjaga suhu internal tetap stabil di angka sekitar 37 derajat Celcius. Artinya, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu kopi panas maupun air es yang dingin, tubuh akan segera bekerja menyesuaikan suhunya agar sama dengan suhu tubuh kita. Saat Bapak dan Ibu meminum air es, air tersebut tidak langsung lari ke jantung. Air akan singgah di lambung. Di sini, lambung berfungsi seperti pemanas alami. Dalam hitungan menit, air es tadi akan dihangatkan hingga suhunya sama dengan suhu tubuh sebelum akhirnya diserap ke dalam darah. Jadi, air es tidak akan pernah sampai ke jantung dalam keadaan tetap dingin. Lalu bagaimana dengan lemak makanan? Di dalam perut kita, lemak tidak hanya bertemu dengan suhu hangat, tapi juga bertemu dengan asam lambung dan cairan empedu. Cairan ini bertugas memecah lemak menjadi butiran kecil agar bisa diolah. Jadi, analogi lemak membeku seperti minyak di piring yang disiram air es itu tidak terjadi di dalam perut manusia yang suhunya selalu hangat. Secara medis, plak atau lemak yang menyumbat jantung itu terbentuk dari proses menahun akibat kolesterol jahat, gula berlebih, dan peradangan, bukan karena segelas air dingin yang kita minum setelah makan siang. Tapi tunggu dulu Bapak dan Ibu, jangan berlegah hati dulu. Meski air es bukanlah tersangka utamanya, ada satu kebiasaan tenang yang jauh lebih mematikan bagi jantung kita. Sesuatu yang sering kita anggap sepele, bahkan sering kita konsumsi bersama makanan kita, justru inilah yang diam-diam mengeraskan pembuluh darah dan mengundang stroke di usia senja. Anehnya, bahaya nyata ini jarang sekali dibahas di grup-grup WhatsApp. Kita terlalu sibuk takut pada air es sampai kita lupa pada musuh dalam selimut yang satu ini. Apa itu? Mari kita buka faktanya. Penjahat sebenarnya yang menyumbat jantung Bapak dan Ibu bukanlah air dingin, melainkan gula dan karbohidrat berlebih. Saat kita minum teh manis atau soda dingin setelah makan nasi besar, lonjakan gula ini memicu peradangan di dinding pembuluh darah. Di sanalah lemak jahat menempel dan mengeras, membentuk kerak yang kita sebut plak. Jadi, solusinya bukan menghindari esnya, tapi menghindari manisnya. Jika Bapak dan Ibu ingin pencernaan lebih lancar, air hangat memang sangat disarankan karena membantu melarutkan makanan lebih cepat. Namun air putih suhu ruang pun jauh lebih sehat daripada segelas teh manis panas. Selain menjaga apa yang diminum, tips terbaik untuk jantung setelah makan adalah jangan langsung duduk atau tidur. Cobalah berjalan kaki ringan di dalam rumah selama 10 menit saja. Ini membantu tubuh mengolah gula darah dengan jauh lebih efisien daripada ramuan apapun yang ada di grup WhatsApp. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi was-was saat ingin menikmati segelas air dingin. Ingatlah,
Kesehatan masa tua kita tidak ditentukan oleh suhu air di gelas kita, tapi oleh kebijakan kita dalam memilih apa yang masuk ke tubuh dan konsistensi kita dalam bergerak. Teruslah belajar, karena masa tua adalah waktu untuk menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Sampai jumpa di tips kesehatan esok hari di jam yang sama. Saya Pak Desenja pamit. Sehat tanpa cemas, tua tanpa hoaks. Salam sehat.